Kemenangan Indonesia atas Yaman dan melihat Indonesia akan lolos Piala Dunia, Vietnam dan Malaysia tak percaya dan langsung sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu negara dengan mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Timnas Indonesia U17 guncang Asia. Vietnam makin sakit hati dan tak percaya. Timnas Indonesia baru saja mengejutkan publik sepak bola di seluruh penjuru dunia. Skuad muda Garuda yang diasuh oleh pelatih Nova Arianto tampil luar biasa dalam ajang Piala Asia U17 2025 dan kini tengah berada di jalur yang sangat potensial untuk lolos ke Piala Dunia. Awalnya Indonesia datang ke turnamen ini dengan status yang tak terlalu diunggulkan. Tak sedikit publik dari negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang meremehkan kekuatan tim muda Indonesia ini. Mereka menilai Indonesia tak punya cukup amunisi, karena tak banyak memakai pemain naturalisasi, berbeda dengan skuad senior yang selama ini diwarnai oleh pemain keturunan. Namun anggapan itu kini seolah menjadi bumerang, karena yang dianggap sebelah mata itu kini justru membuat seluruh dunia terperangah. Indonesia berhasil menumbangkan raksasa Asia Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 lewat gol dramatis di masa injury time. Dan belum cukup sampai di situ, Garuda Muda kembali menunjukkan taringnya saat berhadapan dengan Yaman dalam pertandingan melawan Yaman di grup A. Indonesia tampil penuh determinasi dan semangat juang tinggi. Hasilnya kemenangan meyakinkan diraih dan Indonesia pun memimpin klasemen sementara grup A dengan koleksi sempurna. Lalu disinilah drama menarik dimulai. Negara tetangga yang semula nyinyir dan penuh keraguan terhadap Indonesia kini berbalik arah. Publik Malaysia dan Vietnam yang awalnya menyebut timnas Indonesia sebagai tim mediocre kini justru memberikan pujian setinggi langit. Tak hanya netizen biasa, bahkan mantan pemain legendaris Vietnam ikut angkat bicara dalam wawancaranya dengan media lokal, mengaku malu sekaligus kagum atas penampilan luar biasa tim muda Indonesia. Awalnya saya pikir mereka tidak punya cukup pengalaman dan pemain berkualitas, tapi ternyata saya salah besar. Indonesia main dengan hati, mereka punya sistem yang jelas dan komitmen dari pemain yang luar biasa, ujar Noah. Belajar dari Indonesia dalam membina tim muda kita, jangan hanya iri, sudah saatnya kita belajar dari Indonesia. Kita akui Indonesia lebih siap dari kita sekarang, mereka punya struktur pelatih berkualitas dan pemain muda yang punya semangat juang tinggi. Media Malaysia dan Vietnam ini tidak masuk akal Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Media-media Malaysia pun dibuat panas dingin, beberapa di antaranya bahkan terang-terangan menyatakan rasa tidak percaya mereka atas laju timnas Indonesia. Salah satu media Harimau Post menulis, "Ini tidak masuk akal, Indonesia yang tidak punya pemain naturalisasi justru mampu mengalahkan Korea dan Yaman. Apakah mereka akan lolos ke Piala Dunia?" Sementara itu publik Malaysia di media sosial ramai-ramai meminta maaf dan mengaku salah telah meremehkan Indonesia di platform seperti Twitter dan TikTok. Tagar "Respect Indonesia" dan Garuda Muda mulai trending. Netizen Malaysia bahkan memohon agar hubungan antar fans bisa membaik dan mulai mendukung sepak bola ASEAN bersama strategi Nova Arianto yang disebut revolusi Garuda di balik kesuksesan luar biasa ini. Nama pelatih Nova Arianto pun mulai dielu-elukan. Strategi yang diterapkannya disebut sebagai Novalution, singkatan dari Nova Revolution. Nova berhasil membentuk tim dengan mental baja, disiplin tinggi, dan kerja sama solid meskipun pemain-pemain yang ia miliki bukan dari kalangan elit atau pemain keturunan. Nova sendiri dalam konferensi pers, "Kami tidak datang ke sini untuk jalan-jalan, kami ingin membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing dengan negara manapun tanpa harus bergantung pada status atau darah. Yang penting adalah kerja keras, hati dan komitmen bisa lolos ke Piala Dunia." Simak skenarionya dengan 2 kemenangan atas Korea dan Yaman. Indonesia kini hanya butuh hasil imbang pada laga terakhir di grup untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Bahkan jika berhasil melangkah ke semifinal, peluang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia terbuka lebar. Skenario ini membuat banyak pihak di Asia Tenggara merasa panas, khususnya Malaysia. Pasalnya, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka dominasi mereka di kawasan ASEAN benar-benar tak terbantahkan.
Beberapa analis sepak bola dari Thailand dan Vietnam pun ikut angkat suara kita tidak bisa lagi memandang sebelah mata Indonesia. Apa yang dilakukan Nova Arianto adalah bentuk dari revolusi sepak bola muda. Mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia, ujar Nin Trong Ho, analis sepak bola Vietnam. Kesimpulan ini baru Garuda sejati. Apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini adalah refleksi dari semangat sejati Garuda pantang menyerah. Berjuang dengan hati dan membungkam keraguan dengan aksi nyata Malaysia yang dulu bersorak saat Indonesia kalah, kini harus mengakui kehebatan sang rival. Dan untuk kalian yang masih ragu dengan masa depan sepak bola Indonesia, lihatlah anak-anak muda kita ini, mereka tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga mengangkat nama bangsa di mata dunia. Dari sini kita tahu masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan yang tepat. Kita doakan timnas Indonesia U17 terus melaju membawa nama harum bangsa dan tentu saja lolos ke Piala Dunia U17. Plus hasil pertandingan Indonesia vs Yaman, pesta gol Garuda Muda lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 memastikan satu tempat di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025 di Qatar usai memetik kemenangan meyakinkan atas Yaman. Garuda Muda tampil impresif dan menutup laga dengan skor telak 4-1 sejak peluit awal. Pasukan Nova Arianto tampil agresif, tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil di menit ke-15 ketika Zahabi Goli mencetak gol indah melalui tendangan setengah voli yang tak mampu dihalau kiper Yaman Wasem Al-Asbahi. 10 menit berselang giliran Alberto Henga yang mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan tajam, memanfaatkan umpan silang Goli. Skor 2 bertahan hingga turun minum sekaligus menunjukkan dominasi Indonesia di babak pertama. Memasuki babak kedua, Yaman mencoba bangkit. Mereka mendapat momentum di menit ke-50 saat wasit menunjuk titik putih usai Kapten Indonesia Putu Panji melanggar keras penyerang lawan Algaraj sukses mengeksekusi penalti memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Pertandingan berlangsung keras. Setelah gol tersebut beberapa pelanggaran keras terjadi termasuk tackle brutal dari kiper Yaman di menit ke-84. Anehnya wasit hanya memberi peringatan tanpa kartu merah, namun keadilan datang lewat penalti yang diberikan kepada Indonesia yang berhasil dikonversi Evandra Florasta menjadi gol ketiga Garuda Muda. Evandra belum puas, pada menit ke-89 ia kembali mencetak gol lewat skema serangan balik cepat. Umpan manis dari Jos Olong ia tuntaskan dengan penyelesaian dingin memastikan kemenangan telak 4-1 untuk Indonesia. Kemenangan ini tak hanya membawa Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U17, tapi juga memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025.